Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Dialog bersama saya Aura Friliva dan hari ini kita kedatangan tamu yaitu dosen yang sangat ganteng nih. Ada Bapak Robi. Halo Bapak, selamat Halo, datang di Ruang Dialog. Assalamualaikum Aura. Waalaikumsalam. Bapak bagaimana nih kabarnya? Wah, alhamdulillah, Alhamdulillah alhamdulillah. baik ya. Dan saya senang ya, studionya bagus ya. Iya, terima kasih Wah, Bapak. Mungkin hmm, Bapak boleh perkenalan dulu nih. Mungkin banyak yang belum tahu hmm, Bapak ini siapa gitu di hmm. FISIP UMJ ini. Oke, untuk teman-teman, saya di Visip UMJ adalah sebagai dosen pengajar di jurusan ilmu komunikasi, gitu ya. Awalnya saya mengajar di konsentrasi broadcast, tapi sekarang sudah ke periklanan, Wah, gitu. oke. Bapak Hmm. udah berapa lama nih Pak di FISIP UMJ ini mengajar menjadi dosen? Dari tahun 2000, seingat saya ya 2018 atau 2019. Berarti berapa tahun ya? 5 tahun, 6 tahun. 6 Tujuh, tahun. 7 tahun, 6 7 tahun tahun ya? mungkin, iya. Iya. Berarti sudah lumayan lama ya Pak? Sudah lumayan lama. Aku sedikit penasaran nih, Bapak mengajar apa saja sih di FISIP UMJ ini? Oke. Waktu broadcast sih saya ngajar lebih banyak ke post production ya. Gitu. Post production semacam editing, terus motion grafis, tapi ketika dipercaya untuk pegang periklanan, ada beberapa teori yang juga saya pegang seperti strategic brand communication, terus perencanaan kreatif periklanan, terus pengantar advertising. Terus ada ini nih yang baru nih, periklanan syariah. Wah, Wah, keren banget keren ya. banget ya Pak. UMJ memang Iya, keren. UMJ memang. Nah, tadi Bapak menyebutkan kalau Bapak tuh berarti memang ahli di dalam bidang branding dan periklanan ya Pak? Hmm. Advertising. Kalau dibilang ahli, konteksnya mungkin saya menguasai teori studi kasus gitu ya. Tapi kan kalau dibilang ahli secara praktis, itu hal yang berbeda Nah, oke. gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang branding nih Pak. Hmm, Di dalam suatu brand itu tersebut kan memang sangat kompleks banget ya Pak untuk hmm, menjaga konsistennya di hmm, mata publik itu untuk brand itu sendiri. hmm. Nah, tapi aku penasaran nih, Bapak pernah nggak sih melihat ada brand yang inkonsistensi gitu Pak? Banyak ya. Gini deh, yang terdekat, karena ini temanya adalah tentang konsistensi brand di era digital gitu ya, atau di media digital. Yang terdekat itu ada sebuah akun partai politik, saya nggak sebut namanya ya. Itu viral karena adminnya itu memberikan komentar-komentar atau feedback kepada penanya itu dengan gaya-gaya yang humoris, yang nyeleneh, akhirnya viral. Wah, terkenal. Ini kok partai politik tapi adminnya kayak admin Meme ya. iya gitu. Lucu-lucu ya. Lucu-lucuan. Nah, terus ternyata setelah pemilu berakhir gitu, terus apa ya? Calon presiden yang diusung oleh partai ini menjadi presiden, kok terjadi perubahan? Hmm. Karena masyarakat semakin kritis ketika memberikan komentar di akun tersebut. Nah, dia menjadi lebih serius sekarang, menjadi lebih kaku dan tidak humoris lagi. Itu ada inkonsistensi, itu di era digital ya. Kamu tahu pernah ada kasus Colgate? Kamu udah ambil ini belum? Udah ambil penjurusan belum? Kebetulan Belum belum, ya. aku masih semester 2. Oke, nanti paling dosen kamu akan juga menceritakan. Salah satunya itu ada kasus Colgate. Colgate itu kalau kamu tahu itu brand atau produknya pasta gigi ya Iya, yang pasta terkenal. gigi. Dia fresh, dia menyegarkan untuk mulut. Tiba-tiba kalau nggak salah tahun 80-an, Colgate itu mengeluarkan produk baru selain pasta gigi yang berbentuk kalau nggak salah namanya makanan cepat saji gitu. Frozen food ya Pak? Eh, Mungkin ya Iya. frozen food. Ini makanan cepat saji dikeluarkan oleh brand yang sebelumnya dipersepsikan oleh masyarakat sebagai brand pasta gigi. Masyarakat saat itu memberikan apa ya respon negatif karena mereka berpikir
apa iya ini jadinya kita makan makanan rasa pasta gigi gitu kan. Nah, di situ ada kegagalan. Begitupun Harley Davidson, brand besar otomotif, yaitu motor gede Iya. gitu ya, juga pernah mengalami brand konsisten. Nah, brand konsistensinya Harley apa? Sebagai motor macho yang dipersepsikan oleh orang-orang yang berbadan kekar, Iya. berotot gitu ya, berpakaian buntung, tatoan, tiba-tiba dia mengeluarkan parfum produk. Wah. Parfum ini dianggap sebagai sebuah fragrance yang dipersepsikan oleh masyarakat terutama Amerika ini cenderung lebih feminim. Padahal Harley itu persepsinya adalah maskulin banget gitu loh. Gahar banget, tiba-tiba lari ke sana. Ini inkonsistensi dan pasti efeknya adalah negatif. Gitu. Itu beberapa contoh aja dan masih ada yang lain gitu ya. Sebentar. Maaf, itu bohongan aja sih Pak. Tapi kok ada rasanya ya? Oh, ada rasanya, rasa angin mungkin ya Pak. Oke, berarti memang ada ya Pak, mungkin Ada, beberapa brand, dan itu tadi Bapak memberikan contoh brand-brand besar ya Pak? Brand-brand Brand-brand besar. besar. Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, ada nggak sih Pak brand yang mengalami tuh perubahan visual atau Visual. pesan yang disampaikan ke publik? Sebenarnya kalau visual itu paling mereka memainkan pergantian dari segi warna atau logo ya. Beberapa yang saya kasih tahu dari segi inkonsistensinya yang punya dampak juga ya, yang punya dampak kurang bagus atau efeknya negatif terhadap brand itu Gap. Gap itu adalah perusahaan atau brand fashion yang dia punya logo kemudian diganti pada tahun 2010 setelah dipakai sekian puluh tahun. Itu tulisannya dia pakai serif aslinya atau yang sebelumnya pakai serif tulisan putih dengan background warna hitam. Itu udah melekat banget. Fontnya itu gepeng. Jadi kalau orang habis belanja Gap, tasnya gede, di situ ada tulisan Gapnya, itulah Gap yang sebenarnya. Tiba-tiba tahun 2010 Gap mengganti logonya menjadi tulisan dengan menggunakan font Helvetica. Helvetica itu fontnya tuh bulat, gendut, tebel, terus warnanya hitam. Eh, para fansnya si Gap akhirnya protes bahwa ini nggak menunjukkan identitasnya Gap gitu ya. Pada akhirnya dia nggak dalam waktu seminggu, kalau nggak salah cuma 1 atau 2 hari balik lagi pakai kembali logo yang lama. Wah, Gitu. berarti memang penggemarnya tuh merasa komplain gitu ya Pak, karena Gap itu sendiri menghilangkan ciri khasnya Betul, mereka. betul. Iya. Dari tadi kita ngomongin branding ya Pak, brand konsistensi. Tapi mungkin masih banyak nih Pak yang belum tahu sebenarnya brand konsistensi itu apa sih Pak? Sebenarnya brand konsistensi itu adalah kesesuaian sebuah brand untuk menyampaikan identitas mereknya di berbagai platform. Jadi kalau misalnya Apple dia punya logo berwarna hitam, apel kegigit, maka baik mau di media digital ataupun media tradisional maka ya logo yang muncul harus yang itu. Jangan di media digital muncul hitam sesuai logo asli, tapi di televisi munculnya logo Apple yang lama yang berwarna-warni itu. Nah, itu ada inkonsistensi dari segi visual gitu ya. Kalau dari segi apa tadi yang kedua nilai-nilai. Iya, nilai. Nilai-nilai misalnya gini. Ketika ngomong di media digital menonjolkan hal yang bersifat nilai-nilainya produk kami murah banget loh dibanding produk kompetitor yang serupa. Tapi di media yang berbeda atau di platform yang berbeda dia tidak membicarakan hal itu dengan harga yang tinggi, tapi dia membicarakan nilai-nilai yang lain gitu. Nah, itu juga ada inkonsistensi. Intinya brand konsistensi itu adalah bagaimana sebuah brand menyampaikan identitas mereknya secara konsisten, tetap. Tapi bukan berarti tetap itu statis ya. Gitu. Oke, berarti brand konsistensi itu penting banget ya Pak dalam suatu brand tersebut. Penting banget. Nah, sekarang itu kan mungkin dari brand-brand tersebut banyak mempromosikan di dunia digital ya Pak. Salah satunya sosmed paling banyak Ya. digunakan. Nah, itu tuh kenapa sih Pak? Kenapa brand konsistensi itu sangat penting di dunia digital? Iya, karena pertama ya digital itu kan cakupannya, terus exposure-nya
kecepatannya itu lebih baik dibanding media tradisional. Itu bahkan kalau media digital itu bisa menjangkau audiens sampai ke kamarnya gitu ya. Dan itu tidak terbatas waktu. Kalau televisi misalnya, itu kan ada waktu tertentu untuk beriklan. Contohnya aja ya, kalau dulu saya ingat banget ya di televisi, iklan rokok itu ada jam-jamnya. Nggak boleh di saat anak-anak kecil kira-kira menonton TV. Gitu. Jadi muncul baru, atau yang agak sedikit vulgar iklan-iklannya karena menampilkan misalnya cewek dengan pakaian yang agak terbuka, itu pasti di atas jam 11 malam. Sementara di era digital ya walaupun itu ada pengaturannya, tapi waktunya, kecepatannya dan segala macamnya itu lebih masif, lebih apa ya, lebih banyak, lebih luas, lebih tebal, exposure-nya juga lebih, jangkauannya lebih luas dibanding media tradisional. Itulah perbedaan. Tapi ingat bahwa media digital itu memiliki rekam jejak yang mungkin susah untuk dihilangkan dibanding media tradisional. Gitu. Oke. Wah, berarti di dalam sosial media itu memang sangat cepat ya, Pak? Cepat. Sangat cepat sekali. Nah, biasanya tuh kayak aku tuh sering lihat, Pak, ada brand yang mungkin di awal itu mereka tampilannya tuh estetik gitu, bagus, fitsnya, senada, color paletnya gitu-gitu, Iya. itu bagus, Pak. Tapi lama-kelamaan dia mulai menghilangkan visualnya, mungkin menghilangkan konsistensinya. Nah, itu tuh biasanya brand mulai kehilangan konsistensinya itu dalam hal apa, Pak? Iya, jadi itu tadi yang kamu bilang bahwa ada sebuah akun yang awalnya estetis kok lama-lama tampilannya jadi biasa-biasa aja. Bahkan cenderung bahasa kasarnya kok jadi norak ya gitu. Kenapa? Ini ada apa? Oh, ini adalah salah satu bentuk inkonsistensi dalam branding. Pertanyaannya, inkonsistensi brand itu dalam hal apa aja? Banyak. Pertama, hal visual. Misalnya tampilan logonya berubah seperti contoh Gap tadi gitu ya. Terus warna juga berpengaruh. Kamu tahu Duolingo nggak? Warnanya Tahu. apa? Ijo ya. Hijau, tiba-tiba dia jadi kuning. Wah. Tanpa ada sosialisasi, tanpa ada riset pasar dulu, tiba-tiba berubah aja warnanya jadi kuning. Maka akan dapat respon yang juga mungkin negatif gitu ya. Terus nilai-nilai. Tadinya nilai-nilainya itu adalah contoh Volvo kenyamanan, keselamatan, tiba-tiba menjadi sporty. Maksud saya sporty itu bukan berarti nggak nyaman dan nggak selamat, tapi ketika itu ada pergeseran nilai, orang juga dalam persepsinya mengalami pergeseran persepsi lagi terhadap brand itu. Karena satu hal yang mungkin terutama teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan masalah mengenai branding, itu kadang lepas apa ya, pemahaman brand itu adanya di benak konsumen, bukannya di identitas brand itu sendiri. Jadi di benaknya kita nih. Makanya kita bisa menjadi fans sebuah brand, nggak mau ganti karena kita loyal terhadap brand itu karena kita melihat salah satunya ada konsistensi brand yang ajak gitu. Jadi tadi itu ya, warna, terus kalau visual ya, warna, apalagi ya, logo, jenis font, bahkan kalau untuk yang di luar visual misalnya nilai-nilai. Oke. Gitu. Nah, aku penasaran nih, untuk menjaga konsistensi dari brand tersebut, sebenarnya siapa sih, Pak, yang bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi brand tersebut itu? Iya. Nah makanya biasanya branding itu menjadi hal penting di perusahaan-perusahaan yang menengah dan besar ya. Kenapa begitu? Karena perusahaan-perusahaan menengah dan besar itu sudah memiliki struktur yang bagus. Nah pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Di perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya brand manager. Bukan hanya brand manager, tapi maksud saya brand manager itulah yang sangat bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi brand. Selain brand manager siapa? Ada copywriter, orang-orang kreatif gitu ya. Ada orang-orang marketing, bahkan customer service, dan kalau di media sosial itu ada admin. Admin juga harus konsisten untuk menjaga nilai-nilai atau identitas brand. Coba deh, misalnya gini, brand itu
mengkampanyekan dirinya sebagai brand yang ramah, punya tone of voice juga yang ramah. Tiba-tiba adminnya tuh galak, tidak ramah kalau bahasanya anak-anak Gen Z. Adminnya tidak ramah, maka itu akan mempengaruhi. Bahkan itu baru dari segi admin. Itu akan mempengaruhi dan itu akan memberikan efek yang juga negatif kepada brand. Jadi banyak hal gitu. Oh, tadi pertanyaannya apa aja sih ya selain visual? Tadi kan saya sebutkan juga ada nilai-nilai. Nah, termasuk juga ada lagi di luar nilai-nilai itu ada tone of voice. Tone of voice itu cara berbicara. Betul. Ya, oke. Berarti banyak sekali ya Pak aspek-aspek dalam menjaga brand konsistensi itu Betul. tersebut. Nah, sebenarnya tuh brand konsistensi itu dilihat dari apa saja sih Pak? Selain yang Bapak mungkin sebutkan tadi. Iya, brand konsistensi bisa dilihat tadi kan pertama dari segi visual ya, tampilan desainnya, warnanya, jenis fontnya. Terus yang kedua selain visual itu ada nilai-nilainya, terus ada tone of voice-nya gitu ya. Itu aja sebetulnya. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih contoh kasus brand gitu yang sekarang tuh sudah menerapkan brand konsistensi itu sendiri Pak? Banyak, misalnya gini. Yang paling besar itu misalkan ada Nike atau Apple ya. Apple itu walaupun dia melakukan pergantian logo kalau nggak salah sebanyak 7 kali sejak tahun berapa ya, 67 kalau nggak salah, sejak logo pertamanya keluar dia sudah 7 kali mengganti brand. Tapi mengganti logo maksud saya. Tapi pergantian logonya itu tidak keluar dari identitas Apple yang sejati gitu loh. Artinya apa sih identitas Apple yang sejati? Yaitu inovasi, teknologi, terus keamanan dan kenyamanan berselancar di dunia internet. Itu berhasil. Begitupun Nike ketika dia mengeluarkan logo Just Do It yang kayak icon centang gitu. Iya. Hingga sekarang dia konsisten dan itu dianggap berhasil dan logonya itu membawa Nike itu sekaligus perubahan nama ya. Aduh, saya lupa. Sebelumnya Nike itu bukan Nike namanya. Nike itu apa ya namanya sebelumnya? Kalau nggak salah ada 3 kata, ada sportnya gitu. Akhirnya berubah menjadi satu kata menjadi Nike dengan logo centang itu dan itu cukup berhasil. Atau Duolingo yang tadi saya bilang. Iya. Nih Duolingo nih, ini cakep banget untuk contoh. Dia itu Duolingo kamu tahu nggak? Dia itu brand apa? Produknya apa sih? Duolingo apa ya? Aku Nggak kurang tahu. tahu. Itu bukannya yang bacaan? Iya, Belajar. belajar itu kan. Intinya Duolingo adalah sebuah brand dengan produk pembelajaran gitu ya. Nah, sebagai produk pembelajaran harusnya dia serius dong. Iya. Tapi dia kepengen keluar dari pakem itu dengan tidak meninggalkan identitas merek yang sejatinya. Duolingo pakai warna hijau dengan icon atau logonya burung. Iya, burung. Ya kan, Iya, jadi burung. burungnya warna hijau. Bahkan ya, dia itu di TikTok pernah membuat acara, event atau kegiatan-kegiatan dia bersedia menjadi badut, ditonton orang, viral, tapi orang tetap mempersepsikan dia bahwa dia adalah brand pendidikan atau belajar. Orang tidak pernah keluar pakem dari Duolingo apapun kampanye periklanannya, bahwa Duolingo ini kayaknya acara game deh atau produk game atau brand game. Enggak, ini brand belajar, walaupun dikemas dengan cara-cara yang lebih fun gitu. Berhasil menurut saya. Nah, bagaimana dengan produk-produk lain? Ya bisa banyak kok, seperti Coca-Cola tetap dengan konsistensi warna merahnya. Yang nantinya selalu berubah adalah kampanye-kampanye periklanannya. Jadi komunikasi periklanannya mungkin mengalami perubahan dari segi teknis dan kreatif, tapi identitas mereknya tetap begitu. Berarti banyak ya Pak brand yang sampai sekarang tuh mereka masih konsisten terhadap mungkin visualnya atau nilai-nilainya gitu ya Pak. Tapi aku agak penasaran nih, ada nggak kalau brand yang gagal brand konsistensinya?
Kalau gagal dalam arti terus dia sampai tutup, eh, setahu saya belum ada ya. Tapi dia tiba-tiba melakukan pembaharuan kembali, balik kembali, rejuvenating, rebranding, itu ada. Contohnya yang tadi kayak Gap. Terus Harley Davidson tidak jadi mengeluarkan parfum. Terus Gap logonya tidak jadi diubah gitu kan, akhirnya dia kembali ke logo yang lama. Kalau sampai collab setahu saya tidak ada, tapi kalau di akhirnya balik lagi atau mengalami perubahan kembali itu ada. Oke. Tadi Bapak sempat menyebutkan ada penggemar brand tersebut yang komplain ya Pak? Fans. Iya, Iya. komplain. Nah, itu sebenarnya kenapa sih Pak mereka itu begitu sensitif terhadap perubahan brand tersebut? Iya, gini, ada dua konteks kenapa orang ngefans terus dia marah. Ya, misalnya gini, kalau dia terjadi perubahan, padahal di benaknya konsumen, brand itu udah memiliki identitas yang kuat. Karena itulah dia ngefans. Contohnya Harley Davidson. Itu motor gede, motor cowok, motor maco. Tiba-tiba katakanlah dia berubah menjadi motor itu warnanya misalnya udah nggak hitam lagi, pakainya pink Iya, gitu ya. pink. Kecewa tuh fansnya. Ini bukannya kita banget. Nah itu yang, coba kamu pernah denger nggak? Ada orang bapak-bapak berdua lagi ngobrol enak-enak, tiba-tiba ngobrolin mobil lalu mereka berantem. Cuma gara-gara yang satu kekeh banget ngefans sama Toyota, yang satu sama Honda. Karena memang keduanya memiliki karakter yang berbeda kan? Iya. Gitu. Nah, kenapa dia bisa ngefans? Karena ada nilai-nilai yang gue banget menurut si konsumen. Jadi ketika ngomongin udah gue banget, dia akhirnya ngefans gitu. Oke. Nah, berarti itu Itu menjawab pertanyaannya enggak sih? menjawab Pak, menjawab sekali. Nah, berarti memang sosial media juga sangat penting ya Pak. Penting, Dan penting di banget. zaman sekarang tuh kan ada AI ya Pak. Ah. AI. Nah, AI itu sebenarnya bisa nggak sih Pak membantu Bisa suatu banget. brand Bisa dalam banget. menjaga konsistensi itu sendiri? Bisa banget. Justru kalau menurut saya diskusi kecil-kecilan dengan beberapa teman, apa ini nanti akan mengganggu manusia, semacam kayak brand manager dan segala macam dengan hadirnya AI gitu ya. AI itu kan kita bisa bikin penjadwalan secara lebih rapi, dapat ide-ide untuk brand konsistensi yang lebih bagus, bahkan sampai ke evaluasi. Jadi pertanyaan itu jawabannya bisa banget membantu. Hingga saat ini justru yang dikhawatirkan kalau terlalu membantu nanti peran manusianya bisa tergeser. Oke. Nah, kita tuh sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya Pak lebih tepatnya, kita tuh sering kan terlibat dalam mungkin organisasi kampus, UMKM apa, UKM, terus maupun personal branding. Maaf ya Bapak, Iya. salah ngomong nih, Nggak apa-apa. kelebihan. Terus? Nah, menurut Bapak tuh sebenarnya apa sih yang bisa mahasiswa Ilkom itu sendiri, termasuk aku nih Pak, yang bisa aku ambil dalam menjaga brand konsistensi tersebut? Mungkin banyak kan Pak di mahasiswa-mahasiswa yang sekarang tuh mungkin mereka membuat brand Betul. UMKM Atau lah. suatu saat kerja Iya, dan kerja. menjadi brand manager Iya, gitu betul. ya. Menurut Bapak sendiri itu gimana Pak? Ya, pertama ya, dengan mempelajari brand konsistensi ada beberapa hal yang bisa dipetik sama mahasiswa. Pertama, dia harus mengenali apa itu dulu brand. Pada akhirnya dia akan menggali brand itu apa, rebranding itu apa, branding apa, rebranding apa, rejuvenating apa. Banyak hal yang terkait dengan masalah brand itu akhirnya digali. Karena kalau di kelas saya tanya, ada yang tahu brand? Saya Pak, apa? Wah, pertama saya udah seneng nih, cepet banget jawabannya kan, fast response. Logo Pak, iya sih, tapi itu baru bagian atributnya aja gitu. Nah, jadi dengan memahami brand konsistensi, mahasiswa akhirnya menggali lebih dalam tentang masalah brand. Terus, mahasiswa juga jadi tahu bagaimana melakukan proses atau menjaga identitas merek atau brand itu dengan cara-cara yang strategis. Nggak bisa asal gitu loh untuk menjaga itu. Harus ada guidance-nya, dan guidance-nya itu biasanya perusahaan yang bikin. Nah, itu tanggung jawab si brand manager itu tadi lagi. Terus mereka juga jadi tahu yang ketiga bahwa suatu saat kalau gue jadi brand manager, salah satu yang harus gue jaga adalah brand konsistensi ya. Apa aja sih? Nah, itu akhirnya digali juga.
banyak hal sih menurut saya yang bisa mahasiswa lakukan. Oh, termasuk copywriting itu termasuk juga menjaga brand konsistensi. Jadi jangan khawatir dengan hal-hal yang kalian pelajari di kampus. Galilah dari hal yang paling sederhana tapi yang bikin kamu paham. Ketika kamu nggak paham, tolong digali, minta sama dosennya supaya kamu sampai ngerti gitu. Wah, seru banget ya pembahasan kita kali ini. Seru, ini sih nggak bakalan habis Nggak dalam bakalan waktu habis. 1 jaman ini. Masih kurang ya, Pak? Padahal cuma brand konsistensi ya. Iya, tapi banyak sekali pembahasan yang pentingnya. Ya. Dan ini mungkin sangat terpakai sekali Pak, sangat membantu untuk mahasiswa-mahasiswa UMJ mungkin yang sedang menonton dan mahasiswa Ilkom yang mungkin seperti saya masih bingung nanti penjurusannya mau ngambil apa gitu. Dalam menonton podcast ini mungkin mereka bisa tahu, oh advert tuh kayak gini, branding tuh kayak gini. Bebas, kamu nanti bisa ambil apapun, tapi kayaknya nggak masuk kalau ngambil perbengkelan ya. Nggak ada. Ya. Jauh ya Pak, jauh. Oke, Bapak Robi, terima kasih banyak ya Pak sudah mau mengobrol sama saya di ruang dialog ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya. Dan untuk teman-teman ruang dialog juga terima kasih sudah menonton karena setiap suara berarti setiap dialog bermakna. Bye bye.